Rasul menggambarkan di hadis-hadis demikian akan banyaknya fitnah kelak yang akan terjadi, fitnah-fitnah yang menyesatkan manusia. Baik fitnah di sini adalah ma yaftatin bihi dinul mar'i, sesuatu yang dengannya agama seseorang teruji, baik dari syahwat ataupun syubhat. Fitan ma yaftatin bihi dinul mar'i, sesuatu yang terjadi yang dengannya teruji agama seseorang. Baik fitnah tersebut sifatnya syahwat yang membawa orang kepada maksiat-maksiat yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, atau sifatnya syubhat, ya, yang membawa seseorang keluar dari jalur yang hak, jalur yang lurus, dan ia mengira bahwasanya ia di atas yang hak. Dan fitnah syubhat bagaimanapun lebih besar daripada fitnah syahwat, lebih bahaya daripada fitnah syahwat, sehingga manusia terkena itu. Al-musyabbahun sinfan. Orang-orang yang terkena syubhat nih ada dua macam. Orang-orang yang terkena syubhat sinfan, ada dua tipe. Oke? Al-musyabbahun sinfan. Orang-orang yang terkena syubhat itu ada dua macam. Tipe yang pertama, macam yang pertama adalah orang-orang yang pada dasarnya emang mencari hak. Tulus mereka mencari hak. Oke? Cuman dengan keterbatasan fasilitas-fasilitas yang memberitahukan mereka hak nih, keterbatasan pengetahuan mereka atau lingkungan yang baik yang ada pada mereka, akhirnya nggak mendapatkan yang hak. Dia terkena syubhat lah, sehingga berakhir dia pada kelompok di antara kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan yang hak. Tapi awalnya dia tulus mencari yang hak. Berakhirlah dia pada kaum-kaum misalnya yang nginep di masjid. Nah, awalnya tulus mencari hak, cuma dia nggak tahu mau dapetnya yang itu, iya kan? Atau sebagian di antara mereka berakhir pada gerakan-gerakan yang membawakan tindakan-tindakan teror kepada masyarakat muslimin. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Atau berakhir pada sufi-sufi tarekat-tarekat yang jauh dari karena apa? Mereka kejeblos ke situ, kenapa? Yang mereka dapat itu, tapi tulus awalnya mencari hak. Zen. Nah, yang tipe pertama ini masih yurja bur'uh, masih bisa diharapkan sembuh. Kena syubhat, tapi masih bisa diharapkan sembuh. Dan biasanya Allah Subhanahu wa taala sooner or later, cepat atau lambat, akan membimbingnya ke arah yang hak sehingga ia meninggalkan kebatilan itu, berangkat dari tergantung niat dan ketulusan dia dalam mencari hak. Sayyid, karena seseorang yang emang tulus dia mencari hak dan dia minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil Allah takdirkan dia dengan lost, dengan kesesatan, mustahil. Kalau gitu Allah zalim. Orang-orang yang Allah takdirkan lost, Allah takdirkan sesat, berarti emang layak dia lost. He deserves it. Dia layak untuk ditakdirkan padanya kesesatan. Itu maknanya innallaha la yakhadzil al-mu'minin. Allah tidak membuat tertipu orang-orang yang beriman. Yani orang yang emang tulus, minta, mohon petunjuk sama Allah, dan Allah melihat ketulusan padanya, terus Allah takdirkan kesesatan, nggak mungkin. Ya, itu patokannya ada pada niat. Makin ikhlas dia, makin datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang terkena syubhat ada dua macam. Yang pertama tadi adalah para truth seeker, mereka pencari kebenaran, cuman qadarullah belum dapat aja. Ya, nah masihlah kita sampaikan dakwah kita kepada mereka, tujuannya ini. Siapa tahu di antara mereka ada orang-orang yang pada dasarnya mencari kebenaran, cuman belum dapat aja. Oke? Ada second type, ada tipe kedua nih, dari musyabbahun, dari orang-orang yang terkena syubhat. Ini orang-orang yang emang fi qulubihim zaigh, emang pada dasarnya di hatinya ada penyimpangan. Entah mereka mengenal yang hak atau tidak mengenal yang hak, emang mereka sesuai hawa nafsunya dengan yang batil, dan itu yang diikutinya. Kalaupun mereka telah mengenal yang hak, mereka berpaling dari yang hak. Kenapa? Nggak sesuai dengan hawa nafsunya. Ini emang di hatinya ada sesuatu yang somplak, ada yang zair. Emang ada penyakit di hatinya nih. Ini yang Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ.
Adapun orang-orang yang emang pada dasarnya ada penyakit di hatinya, ada penyimpangan di hatinya, akhirnya mereka justru lebih cenderung mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat tuh. Mereka akan mengikuti dalil-dalil yang sifatnya mutasyabihat, yang multitafsir. Tujuannya nanti, dalil-dalil ini mereka mau tunggangi untuk membenarkan hawa nafsu mereka, menjadikan fitnah. Nah, yang kedua ini yang penyakit nih. Yang kedua ini, yang tipe kedua. Emang pada dasarnya nggak mencari kebenaran, tapi cari sesuatu yang sesuai dengan seleranya, dengan hawa nafsunya. Ma'adzallah. Zin? Nah, nanti para kaum mukminin menghadapi dua fitnah ini, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Dan yang syubhat ini begini, ya, sehingga mereka sampai seseorang di antara mereka banyak kaum yang meninggalkan agamanya hanya demi apa? Mencari keuntungan duniawi. Ketika ia menerima nilai-nilai kebenaran yang hak yang telah dikenalnya, maknanya nikmat-nikmat duniawi akan berkurang padanya. Hilang darinya nikmat-nikmat duniawi yang ada. Maka bagaimana caranya supaya sustain nikmat-nikmat duniawi atau mungkin bahkan bertambah nikmat-nikmat duniawi yang ada padanya? Ikuti yang batil, yang akan mendatangkan baginya nikmat-nikmat tersebut. Itu yabi'u qaumun dinahum bi'aradin minad dunya qalil. Bahkan para manusia menjual agamanya dengan sedikit kenikmatan duniawi.